Soal ini membahas mengenai struktur telinga, jadi kalian harus tahu soal strukturnya. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah di mana silia ditemukan. Nah, apalagi nih silia harus tahu. Jadi kalian harus benar-benar kenal nih strukturnya kayak gimana supaya tahu istilah-istilah untuk menyebut struktur di dalam telinga. Nah, silia ini sebenarnya adalah fonoreseptor atau reseptor yang ada di dalam telinga untuk meneruskan getaran atau sinyal bunyi ke syaraf auditori. Jadi dia yang berfungsi untuk menyerap atau menangkap impuls bunyi. Kita mulai dari yang telinga luar. Jadi sebenarnya ada 3 pembagian: telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Mulai dari yang paling luar ada daun telinga, bentuknya kayak corong, fungsinya juga kayak gitu untuk menangkap gelombang bunyi. Kemudian ada saluran telinga atau lubang telinganya. Nah, ini menghasilkan minyak untuk memerangkap kotoran. Jadi sebenarnya ada fungsinya. Meskipun kalian taunya, oh ada kotoran telinga. Nah, sebenarnya ada fungsi juga nih dari minyak yang dihasilkan. Kemudian masuk lebih dalam ke telinga tengah. Dari yang paling luar dulu ada gendang telinga. Bentuknya itu kayak membran. Jadi disebut juga membran timpani biasanya karena memang kayak membran. Gelombang bunyi yang udah datang begitu sampai di gendang telinga akan berubah jadi getaran karena nanti kena gelombang bunyi, gendang atau membrannya ini bergetar. Inilah yang disebut kenapa kok menangkap gelombang dan mengubahnya jadi getaran. Jadi diubah jadi getaran karena seperti itu, gendangnya bergetar. Nah, tepat di belakang gendang telinga ada 3 tulang telinga. Ada tulang malius atau martil, selanjutnya ada incus atau landasan, serta stapes atau sanggurdi. Ini secara runtut kayak gitu. Fungsinya untuk meneruskan getaran ke koklea. Jadi tadi gendang telinga udah bergetar, getarannya diteruskan ke koklea oleh tulang telinga. Nanti kalian akan belajar juga soal koklea. Kemudian di telinga tengah juga ada saluran eustasius. Saluran ini menghubungkan antara telinga dengan rongga mulut dan fungsinya untuk menjaga tekanan udara. Jadi ada saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dan rongga telinga. Jadi sebenarnya mereka berhubungan dan dia berfungsi untuk menjaga tekanan udara. Nantinya ditakutkan kalau tekanannya berbeda, gendang telinganya bisa pecah. Jadi penting ada saluran untuk menjaga tekanan ini supaya seimbang lah di mulut sama di telinga, jangan sampai berbeda jauh. Kemudian telinga yang paling dalam, pertama ada koklea atau rumah siput. Bentuknya memang seperti rumah siput, makanya dipanggil sebagai rumah siput. Nah, di koklea inilah terdapat fonoreseptor atau silia yang jadi pertanyaan di soal. Jadi ya udah tahu ya jawabannya ada di koklea. Nah, fonoreseptor ini seperti yang sudah dijelaskan, karena dia adalah reseptor, jadi dia berperan untuk menangkap getarannya. Tadi udah ditangkap gendang telinga, diterusin sama tulang telinga sampai koklea, akhirnya ditangkaplah sama reseptor. Nantinya fonoreseptor ini akan meneruskan si getaran jadi impuls syaraf melalui syaraf auditori untuk disampaikan ke otak. Nah, selain koklea, sebenarnya di telinga dalam juga ada saluran gelang atau 3 saluran setengah lingkaran. Fungsinya untuk mengetahui posisi tubuh, jadi ada peran keseimbangan di sini. Terakhir soal jawabannya deh. Jawabannya di mana silia bisa ditemukan? Silia adalah fonoreseptor yang terdapat pada koklea di telinga dalam. Yang penting kalian sebutkan itu. Silia apakah terhadap getaran dan akan mengubahnya menjadi impuls syaraf untuk diteruskan ke syaraf auditori, itu pelengkap aja. Yang penting kalian harus mention bahwa fonoreseptor atau silia terdapat pada koklea di bagian telinga dalam.